bertema moderasi beragama. Jadi ya kami ingin mewawancari jenengan, jadi mengerti bagaimana nanti bisa disimpulkan dalam diskusi kita nanti. Oh, nanti. Sore. Puji syukur sehingga kita bisa berkumpul dengan bahagia, dan kami hormati Bapak Pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, Bapak Sony Saksono Putro, beserta teman-teman yang berbahagia. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai jenengan yang bertema moderasi beragama, yang mana yang kami ketahui yaitu moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menerapkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan yang seimbang, tidak berpihak ke kanan dan tidak berpihak ke kiri, yang mana membangun kemaslahatan bersama. Jadi jika masih ada unsur perbedaan sebagai problem dalam masyarakat, bagaimana pendapat Anda, pendapat jenengan untuk mengatasinya? Maksud kami itu dalam unsur perbedaan kita, dalam unsur perbedaan ini, jika masih ada problem dalam masyarakat, bagaimana pendapat jenengan untuk menghadapi hal tersebut? Karena yang dimaksud dengan moderasi sendiri merupakan jalan tengah dari berbagai perbedaan. Ini saya masih untuk bantu dalam jawab mungkin ya dari Denny, ya, dan juga teman-teman yang lain, terima kasih. Kita sadar bahwa di Indonesia itu kan ada 6 agama yang diakui secara sah, ditambah dengan satu aliran kepercayaan. Ya, memang aliran kepercayaan itu tidak menjadi bagian dari agama karena tidak di bawah Kementerian Agama, tapi aliran kepercayaan itu di bawah Kementerian Kebudayaan. Tetapi itu diakui secara sah di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, Konghucu, dan juga aliran kepercayaan itu ada secara sah di Indonesia. Semua agama ketika dipertemukan kan mesti berbeda, apalagi kalau sudah menyangkut soal syariat, pasti berbeda, ya, karena memang setiap agama punya syariatnya masing-masing, dan ketika kita ngobrol tentang dogma yang menyangkut soal pengajaran pasti berbeda. Tetapi ketika kita bertemu pada sebuah perbedaan, itu kan harus saling menghormati perbedaan itu, dan nggak bisa dipaksakan perbedaan itu harus, nggak bisa, namanya beda. Ya. Seperti niatnya kita tujuannya kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Sebutannya di kalian Allah, saya menyebutnya Allah, ya. Yang lain menyebutnya Sang Yang Widi dan lain sebagainya, ya. Yang lain yang aliran kepercayaan yang Maha Agung, yang Maha Suci, macam-macam, ya. Tetapi ketika kita bertemu dalam perbedaan, maka menghormati perbedaan itu menjadi hal sangat penting, bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak dan memaksakan kehendak Tuhan. Ya, tidak boleh kita memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak pasti kita berlebihan. Nah, kesadaran kita itu yang penting, sebab kedewasaan seseorang itu bukan sekedar didasarkan kepada pandainya dia menjalankan kewajiban agamanya. Kedewasaan seseorang itu juga ditentukan bagaimana dia punya sikap, punya tindakan yang mampu menghargai sebuah perbedaan yang dimiliki oleh sedulur-sedulur kita yang lain yang beragama lain. Lebih menekankan pada tidak memaksa perbedaan itu jadi sama, tetapi belajar secara dewasa menghormati perbedaan supaya kita tahu bahwa kita menjalankan kewajiban agama kita masing-masing. Tapi di sisi lain, kalau kita sudah berbicara tentang negara, kita berbicara tentang masyarakat, maka kalian sama-sama diciptakan dari satu yang punya kuasa. Apa buktinya? Ada yang hidungnya menghadap ke atas,
Ada yang hidungnya menghadap ke atas? Tidak. Nggak ada tuh? Sama. Alisnya ada yang narik ke atas? Tidak. Dan nggak ada. Ada yang mulutnya ke sini? Dan nggak ada. Semua sama, persis sama. Semua yang ada di diri ini sama. Artinya kalau kita mau jujur dengan rasa itu, bahwa kita kan dari sang pencipta yang sama. Lah, dalam tanggung jawab sebagai umat manusia, bukan kita itu sama-sama diciptakan dari debu tanah. Ya, kami memahami manusia diciptakan dari debu, dari tanah, dan baru menjadi makhluk hidup setelah kita dianugerahi nafas oleh yang Maha Kuasa. Ya, maka kesamaan di dalam sisi humanisnya itu yang harus kita bangun. Untuk apa? Untuk membangun masyarakat demi kemaslahatan umat manusia. Cara berpikir saya gitu, tidak memaksakan perbedaan, tetapi menyamakan pada sisi humanisnya sebagai sesama manusia. Ya, sehingga kita ketemu dimanapun, kita berpikirnya enak. Oh, Denny ternyata kenal saya ngobrol juga enak, tidak ada rasa curiga. Tetapi dalam urusan soal doktrin ya, tentang bagaimana kita menjalankan syariat agama kita masing-masing, kita mulai, saya ke gereja, kalian ke masjid, yang lain ke pura, ke vihara, dan lain sebagainya. Itu pola pikir saya, dan untuk memahami tentang makna moderasi itu. Mengenai setiap agama itu mempunyai syariat sendiri-sendiri kan, prinsip yang seperti apa yang harus kita tanamkan ketika berinteraksi di dalam masyarakat, sehingga di situ tidak ada unsur saya yang lebih benar dan anda yang seperti itu. Bagaimana menentukan itu? Jangan membawa kebenaran agama itu sebagai kebenaran rumah lain. Rumah kita kan berbeda. Jangan membawa kebenaran agama untuk dipaksakan diterima oleh agama lain, karena rumah kita yang berbeda. Gitu. Nah, itu kita bangun, ya akan terjadi relasi dan komunikasi yang baik. Karena intinya dalam perjumpaan ini apa sih? Komunikasi. Kalau aku dengan kalian relasiku baik, beberapa kali sudah berapa puluh itu mahasiswa Winhas yang ke rumah yang ngobrol dengan saya. Bahkan kemarin ada kampus Merdeka yang mahasiswa dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua datang dan sama-sama membangun komunikasi dalam untuk menemukan konsep berpikir yang sama tentang moderasi. Jadi enak, jadi ketemu yo enak karena tidak ingin memaksakan. Tetapi ingat, ada satu hal bahwa semua agama pasti punya pengajaran tentang bagaimana agama itu disiarkan. Lah, bagaimana proses itu tetap bisa berjalan? Ya, kemampuan kita untuk ada masa di mana kita mensiarkan, ada masa di mana kita membangun kebersamaan. Contoh misalnya, kalau di dalam konteks kita bersahabat, bersaudara, bisa jadi sih orang itu secara lembut ngobrol, aku kok tertarik sih kamu kok sampai sholat 5 waktu gitu, aku kok tertarik sih cerita nono aku kok kamu itu ke gereja, aku kok tertarik sih kamu kok ke vihara dan sebagainya. Bisa saja tiba-tiba terjadi dialog. Bisa saja seseorang itu ketika menemukan sinar ilahi untuk bisa merasakan bahwa agama lain itu lebih pas bagi dirinya, sangat mungkin itu bisa terjadi. Dan itu yang namanya panggilan. Lalu panggilan itu masuk iso. Keluarga saya semua muslim. Ibu saya aja. Tapi kami sejak kecil ngumpul pernah. Dengan adik-adik saya sampai hari ini kalau mereka datang, kemarin adik saya juga baru datang dari umroh. Karena nunggu yang untuk jadi haji reguler itu antrinya 10 tahun. Dia udah usianya hampir 60 dan tidak jadi-jadi nanti. Akhirnya kemarin umroh. Adik saya ke rumah ya waktunya dia sholat, dia sholat. Masa lu sholat.
Ponakan saya kalau ke rumah, Pak De, aku sholat ya sholat. Boleh Om Gonceng, kamu merasa nyaman di situ dan kamu enak untuk membangun komunikasi dengan Tuhanmu. Enak kan, dan tidak terjadi sebuah proses pemaksa. Tetap ada masa, ada peluang kita untuk syiar. Lah syiarnya itu bukan syiar yang sifatnya itu boleh gak gelem melok aku berarti kowe setan. Kowe lek gak gelem melok aku berarti kowe kafir. Kowe lek gak gelem melok aku berarti kowe neraka. Ojo, lek gitu kan malah terus konflik. Bahaya. Sejak dulu sampai sekarang Indonesia itu soft lembut karena Wali Songo masuknya lewat apa? Budaya. Tidak pernah. Wali Songo loh ya. Tetapi penaklukan tentang raja-raja zaman dulu juga untuk supaya dia berpindah agama juga terjadi. Ya, juga terjadi. Nah, oleh karena itu memahami konteks itu, bagaimana kita tetap menjaga NKRI yang memang betul-betul berisi keanekaragaman ini tetap dalam kehidupan beragama kita berjalan bareng sesuai dengan kaidahnya masing-masing, tapi dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia gak bisa dibangun oleh wong Kristen saja, tapi juga harus dibangun oleh orang Muslim. Tidak boleh hanya dibangun oleh orang Hindu saja, tetapi juga oleh orang Buddha. Karena semua komponen bangsa itu zaman masa kemerdekaan Republik Indonesia, mereka semua terlibat di dalam peperangan. Semua. Makanya para pahlawan kan ada yang Gusti Ngurah Rai, jelas toh? Pasti Hindu kan? Imam Bonjol pasti Muslim, ya toh? Tengku Umar pasti Muslim. Patimura pasti Kristen. Yosudarso jelas pasti Kristen. Semua tadi tak bisa. Itu salah satu. Yo, yang lain. Mengenai itu agama yang mengakulturasi budaya atau budaya yang mengakulturasi agama? Apa ya? Sebenarnya agama datangnya lebih dulu budaya ada sih. Kamu aja yang bisa mau menjawab. Sebelum Islam datang ke Indonesia, belum ada Hindu Buddha, sudah ada yang namanya agama suku. Kalau kamu membaca dalam sejarah, ada agama-agama suku yang kita sering menyebutnya dengan animisme dinamis. Sudah. Artinya siapa nganu siapa. Itu. Sehingga kalau kita tidak bijaksana, agama datang untuk mengubah perilaku manusia, tetapi tidak untuk mengubah budaya yang sesungguhnya oleh Wali Songo justru dipakai sebagai peluang untuk bisa mensiarkan Islam di kala itu. Bukankah masuknya sok? Bukankah masuknya ya? Tidak menimbulkan sebuah keruwetan di situ. Sampai hari ini bahwa budaya tetap dijadikan sarana oleh agama untuk alat syiar. Jadi itu lembut sekali. Di hampir semua wayang sekarang ini, kalau kamu tampil dan kalau kamu suka, gak usah lihat wayang langsung di YouTube lah. Kalau bisa tampilan-tampilan sekilas, kan banyak menyuarakan tentang syiar, terutama agama Muslim. Itu kan sudah ada syiar dulu kan, dan itu dipakai oleh para manusia. Dan seperti itu dalam proses akulturasi budaya di situ, ya kamu bisa menjawab sendiri. Ya. Terus mengenai moderasi di dalam negara Indonesia ini, seberapa pentingnya kalau ketua FKUB itu Gus Mulis, dosen kalian mungkin juga, nggak tahu dosen fakultas apa, Dr. Abdul Muison Haji, itu sudah menyatakan pertama bahwa perbedaan itu keniscayaan, perbedaan itu anugerah, dan anugerah itu bukan pemberiannya manusia, anugerah itu pemberiannya yang maha kuasa atau Allah yang menghadirkan yang namanya perbedaan.
Kalau perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan itu ada di negeri ini, maka ketika perbedaan itu dipertajam dengan perbedaan, yang terjadi apa? Perang. Karena setiap perbedaan itu pasangan itu ketemu dan lalu bagaimana supaya perbedaan itu bisa menjadi alat untuk memperkuat ketahanan nasional, memperkuat pembangunan nasional, memperkuat kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Maka seberapa jauh moderasi diperlukan? Ya, amat sangat diperlukan. Karena kata moderasi itu kan mengubah wajah agama-agama yang ada di Indonesia itu tidak menjadi tampilan yang bersifat radikal, yang bersifat ekstrim, yang bersifat menyalahkan, yang bersifat memusuhi, tetapi menghadirkan wajah yang penuh persaudaraan. Itu. Menghadirkan wajah yang penuh persaudaraan. Berarti yang ditampilkan dari wajah agama itu bukan wajah yang kue duduk boloku, aku dulu nggak gitu. Tapi kita mengedepankan tentang persahabatan, bahwa ke dalam kita harus kuat, nggak bisa tidak. Kalian kalau pemeluk Islam ya ke dalam kamu ya. Jangan hanya sekedar 5 waktumu aja yang jalan, tetapi bagaimana kamu mampu menerapkan tiap pengajaran yang kamu terima tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin juga, bagaimana kamu mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sekedar ritual yang penting aku sudah melakukan sholat 5 waktu, yang penting aku sudah puasa, yang penting aku sudah zakat, yang penting aku sudah membaca syahadat, yang penting aku sudah haji. Kan banyak orang melakukan itu, tetapi perilakunya belum menunjukkan orang yang membangun persahabatan yang baik dengan sesama. Nah, tujuan moderasi itu diperkuat supaya Indonesia itu harus bisa bersaing dengan masyarakat lain di seluruh penjuru bumi. Coba kalau urusan kita perang terus, udah rumah ini dijaga oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini, tapi kalian di rumah ini tidak pernah ada sebuah kebersamaan wajah persahabatan, dan kalian kaku dengan pikirannya masing-masing. Rumah ini rusak. Rusak. Kamu nggak tahu mungkin di belakangmu itu ada kotoran. Kamu nggak tahu bahwa sebenarnya rumah kita bocor. Kamu nggak tahu bahwa ada pencuri. Tapi kalau oke, kita kuat. Ayo rek, aku ayo sholat. Ayo rek, waya kita resek. Ayo rek. Jadi kita bisa menempatkan diri pada porsinya masing-masing. Tetapi dalam rangka untuk membangun ini, ayo gandengan. Gak ada kesediaan untuk membangun moderasi itu, kita nggak bisa gandengan untuk membangun negeri ini. Ingat Afghanistan, hancur. Sekarang katanya, orang berhura-hura katanya yang menguasai mujahidin. Dari sopo, hancur di sana. Perempuan tidak boleh apa-apa kok. Kerja tidak boleh, sekolah tidak boleh, gini tidak boleh, keluar tidak boleh. Ya, kejam sekali. Saya ngomong begitu bukan karena saya tidak membaca, saya melihat, tetapi saya juga mendengar bagaimana teman-teman kayak Gus Mus itu juga menceritakan itu sebagai akal. Syria hancur, Irak hancur, hanya berapa agama di sana? Hanya berapa budaya yang di sana? Hancur. Coba bisa bayangkan. Indonesia, ribuan pulau, ratusan bahasa, gitu. Suku, agama, gila enggak. Negeri kita tuh harus dijaga dengan moderasi. Enggak, aku nggak akan ketemu kalian. Kalian di sini takut. Kenapa? Saya pakai kopiah begini, karena kopiah kan tidak beragama. Iya kan? Jangankan saya pakai kopiah, ya. Siap Cak Nun? Cak Nun sekarang modelnya pakai kopiah kayak model Natalan gitu kan.
yang atasnya putih terus atasnya merah itu kan ya pada karo apa itu awalnya kan ya enggak ada kopiah kayak gitu dibuat sholat, tapi karena yang memakai canon orang enggak marah. Itu. Jadi itu karena memang apa yang kita pakai ini enggak ada agamanya. Ya, karena saya pakai gini, karena saya pakai yang dari NTT ya sama NTT. Saya kadang pakai yang dari apa itu Cirebon gitu. Ya kenapa? Itu bagian dari budaya yang saya miliki. Itu nah. Mungkin dari Jumatan. Silakan. Jika masih ada unsur perbedaan sebagai problem dalam masyarakat, bagaimana pendapat jenengan untuk mengatasi? Perbedaan tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Sampai kapan? Sampai kiamat. Tidak akan pernah berakhir. Tetapi kita mulai dari diri sendiri. Contoh, nah aku mau nemoni kalian. Kamu dapat ilmu? Nek kamu tidak membuka diri untuk mau datang ke gereja, kamu dapat pengetahuan tentang ini? Kalau kamu merasa bahwa masuk gereja kok najis, haram, ya apa-apa, ya menurutku. Misalnya kamu masuk ke sana pengen tahu Pak Pendeta aku jerone, yo ayo. Apakah dengan masuk begitu artinya kamu akan melanggar apa yang sudah kamu pegang teguh di dalam pegangan agamamu atau sahadatmu atau syariatmu? Kan tidak. Jadi perbedaan itu harus dimulai dari diri sendiri untuk membangun sikap moderasi. Tampilkan wajah yang lembut untuk kita bisa bareng untuk mengerjakan PR besar kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa jadi di antara kalian akan jadi kepala desa, akan jadi camat, akan jadi bupati, wali kota, bahkan gubernur, bahkan menteri, pejabat tinggi negara, mungkin tentara dan lain sebagainya atau polisi. Mungkin nggak? Semua menjadi mungkin. Tetapi kalau kehadiran kalian sebagai seorang pemimpin, jiwa kalian sempit, apa yang terjadi? Masa iya kamu sebagai pemimpin terus melayani KTP-mu mana? Kak. Kamu orang Kristen. Enggak, saya hanya camatnya orang Islam. Ngeri. Ya. Kamu polisi lalu lintas itu di jalan ada kecelakaan. Kamu buka dulu. Orang Hindu mate wis. Enggak mungkin kayak gitu kan. Maka betapa pentingnya dimulai dari diri sendiri. Ya. Dari diri sendiri. Karena kalau membentuk kesediaan kita membangun moderasi itu ya harus dengan kesadaran penuh. Kita tidak akan kehilangan iman kita, tidak akan. Dan kadang-kadang orang berpikir gini, wah nanti kita harus membangun wajah moderasi di agama kami, padahal ciri kami kan khas, kami itu ekstrim, kami itu radikal, kami itu dibeteni, kami itu ditakuti. Enggak, membangun untuk zaman saat ini tidak perlu dengan rasa ketakutan. Justru dengan ketakutan kita tidak akan bisa bangun. Tidak akan bisa bangun. Ya, itu kenyataan. Di Indonesia tidak bisa bangun kalau terus yang kita pertentangan atau dan sampai hari ini tidak ada tingginya perbedaan terus terjadi. Makanya sampai pemerintah menghentikan surat izinnya FPI, pemerintah sampai menghentikan surat izinnya HTI. Coba. Kenapa? Karena pemerintah memiliki kerinduan wajah Indonesia ini. Kalau contoh yang Islam wajahnya kayak NU. Yang sejak zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah menjadi pondasi bangsa sampai zamannya Gus Dur sampai Yai Ashari, dia sebagai pahlawan bangsa untuk membangun negeri ini karena mereka berpikirnya plural. Indonesia plural, jelas. Yo. Coba bayangkan sekolah yang segede UINHAS itu yang menghuni dari kelompok radikal, apa yang terjadi? Indonesia hancur nggak? Hancur, kita nggak akan bisa ketemu. Bahkan mungkin kalian nggak akan bisa meraih karir. Kenapa?
Kalau potong karir yang menjadi pemimpin yang mungkin bisa lebih garang dan kejam. Bukan itu yang mau kita raih oleh Indonesia. Islamnya kuat, tetapi Islamnya didasarkan pada kultur budaya, di mana yang namanya Indonesia itu ya atut rukun, gotong royong, saling membantu, saling memberikan perhatian, sehingga kita berrelasi dan berkomunikasinya enak. Gimana Pak perbedaan? Ya biarkan aja perbedaan tetap ada, tetapi dimulai dari diri sendiri. Kita memahami bahwa jangan mengedepankan perbedaan makin membuat jurang pemisah, tetapi jadikan perbedaan itu sebagai sarana kita untuk tetap bisa saling menghargai, supaya kita tetap bisa membangun bahwa kita tetap berbeda, tetapi Anda datang ke sini untuk belajar. Saya menolak, salah. Iya loh. Salah. Ya Anda pikir kan, yuk monggo. Karena disinilah saya harus mengambilkan karakter agama yang dimulai dari diri saya. Sambil terus saya menekankan pada khotbah yang tidak mengajari mereka untuk berpindah ekstrim. Ayo, saya ngerti kok dari ustaz saya. Saya mengajarkan hal-hal yang radikal, ayo. Kedalam ayo kuat. Karena memang dogma yang ada di dalam sini, begitu kamu mengatakan kalimat syahadat, di situ pegang terus sampai mati. Dan lakukan rukun Islam itu dengan benar, rukun iman dengan benar. Tapi keluar, tampilkan wajah Gus Durian. Iya bukan? Mana Gus Durian pernah nantang orang? Ya udah, gitu aja. Kan Gus Durian? Mau orang jahat sekalipun waktu dia mengalami kudeta zaman dia jadi presiden, karena dia mau menggerakkan Banser, berapa lama itu Banser bisa menghancurkan negeri? Seluruh Indonesia Bansernya jumlahnya jutaan. Gus Dur tidak mau. Kenapa? Dia memperlihatkan santunan beragama. Oh, luar biasa, guru-gurumu besar itu. Ya. Beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya. Saya mewakili dari rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jenengan telah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk melakukan wawancara sebagai narasumber kami, dan kita juga sangat senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi dengan jenengan dengan terkait moderasi beragama. Sekali lagi terima kasih. Iya. Terima kasih untuk kedatangannya, dan jangan berhenti sampai ketemu saya, ya sapa. Karena lah aku ditanya kalian nggak mau. Jadi kamu masuk di komunitasmu.